Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi di acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral Muntilan dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita awali perjumpaan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita tandai dulu dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa di dalam amanat perpisahannya, berkatalah Tuhan Yesus kepada para murid, "Jika dunia membenci kalian, ingatlah bahwa dunia telah membenci aku lebih dahulu. Sekiranya kalian dari dunia, tentu dunia menyayangi kalian sebagai miliknya. Tetapi karena kalian bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kalian dari dunia, maka dunia membenci kalian. Ingatlah akan apa yang telah kukatakan kepada kalian. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, mereka pun akan menganiaya kalian. Jika mereka telah menuruti sabdaku, mereka pun akan menuruti kata-katamu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadapmu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini saya tidak mau pertama-tama mengajak kita atau mengatakan Romo mau membelai kelompok tertentu atau orang tertentu atau pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi saya mau mengajak untuk melihat suatu peristiwa di dalam kehidupan kita, cara berpikir kita pada umumnya yang terjadi di Indonesia yang harus dicermati. Kalau tidak hati-hati, kita akan terjebak ikut cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah apa? Yang pertama adalah ada kecenderungan besar kita itu mudah untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan pihak-pihak lain. Contohnya apa? Kita sekarang pada masa sedang menghadapi corona. Pemerintah kita sudah mengusahakan supaya kita rajin untuk mencuci tangan, kita menjaga jarak physical distance, jarak satu dengan yang lain, untuk tidak pergi-pergi dan lain sebagainya, dan berbagai usaha yang diusahakan supaya peristiwa corona tidak menyebar. Tapi apa yang terjadi memang tidak dapat dipungkiri, jumlah penderita memang bertambah. Berapa banyak tidak penting, tetapi yang jelas sudah mulai ada suara-suara yang mengatakan pemerintah tidak serius, ini dan itu, pemerintah melakukan keputusan yang salah, dan seterusnya, tanpa pernah melihat pada kenyataan. Ada begitu banyak di antara kita yang tidak serius menghadapi peristiwa corona itu. Berapa banyak orang yang sungguh rajin mencuci tangan, berapa banyak orang yang rajin dan setia untuk memperhatikan apa yang menjadi tuntunan dari pemerintah. Misalnya saja menjaga jarak satu dengan yang lain, tidak bepergian asal sembarangan, tidak berkerumun dan lain sebagainya. Ada kecenderungan besar kita, bangsa Indonesia, lebih mudah dan suka untuk menyalahkan orang lain sebelum mengecek kenyataan yang ada. Yang kedua, cara berpikir dengan mengedepankan ketika suasananya ada kesempatan untuk berbuat jahat, lalu berbuat jahat. Tetapi ketika dilakukan tindakan lalu mengatakan, "Oh, aku dizolimi, aku dianiaya, aku dituduh ini dan lain sebagainya." Contohnya apa? Ada begitu banyak peristiwa orang korupsi, orang melakukan kejahatan. Ketika diadakan tindakan-tindakan untuk pencegahan atau pengatasan, orang itu lalu mengatakannya, "Oh, aku dizolimi, aku diberi tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya," dan lain sebagainya. Istilah yang seringkali dipakai adalah orang itu bermain seolah-olah dia adalah korban. Dalam bahasa Inggris adalah play victims. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, itulah cara-cara berpikir dunia yang harus kita cermati. Injil hari ini berbicara pada kita, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mencermati bahwa kita ini adalah milik Kristus. Kita seharusnya tidak menjadi milik dunia, tetapi milik Kristus. Memang ada risiko
Kalau kita tidak ikut-ikutan cara berpikir yang biasanya dunia atau tetangga atau teman lakukan, atau masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada lakukan, kita dibenci. Tetapi apakah kita mau menyerah begitu saja? Ataukah kita mengedepankan nilai-nilai kerajaan surga, kebenaran, keadilan, dan cinta kasih? Lebih daripada hanya sekedar mencari aman, lebih daripada sing penting podo karo kancane, sama dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, malah kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pada Injil hari ini mengingatkan pada kita, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pewaris harta kerajaan Allah. Dan itulah yang harus kita kedepankan. Menjadi anak-anak Allah tidak hanya sekedar status, tetapi cara berpikir, cara bertindak, pengambilan-pengambilan keputusan tidak lagi dengan cara berpikir, cara bertindak, pengambilan keputusan menurut tata cara duniawi belaka, tetapi harus menempatkan di dalam kerangka-kerangka kedewasaan sebagai anak-anak Allah yang sejati. Marilah kita mohon pada Tuhan supaya dengan peristiwa corona ini kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk lebih tenang di dalam suasana hening dapat meneliti kembali, menata kembali, dan bertransformasi diri. Supaya kita tidak semakin lama semakin menjadi anak-anak yang tidak dapat bertanggung jawab, tetapi dapat tumbuh berkembang sebagai pribadi-pribadi dewasa, anak-anak Allah yang sejati. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini marilah kita juga mendoakan saudari kita Teresia Nike Handayani yang merayakan ulang tahun. Kita mohonkan supaya saudari kita mendapatkan kesehatan, panjang umur, dan diberi kebahagiaan dan menjadi saluran berkat rahmat Tuhan bagi siapapun dan juga apapun juga. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada kesempatan ini, pada hari ini kami diingatkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyadari kembali, untuk menemukan kembali jati diri kami sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah kami tidak dapat berpikir, bertindak, dan juga memakai cara-cara sebatas duniawi. Tetapi lebih-lebih kami harus mengedepankan nilai-nilai surgawi. Cara berpikir yang Engkau teladankan di dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Biarlah peristiwa-peristiwa yang ada pada kami menumbuhkan dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang handal. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami juga mendoakan saudari kami Teresia Nike Handayani yang merayakan ulang tahun. Semoga Engkau mengaruniakan padanya kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah. Serta biarlah dia juga dapat menjadi saluran berkat-Mu kepada siapapun juga dan kepada apapun. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita bawa ke hadapan Tuhan siapa saja dan apa saja yang kita mohonkan berkat dari Tuhan untuk hari-hari ini. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.